calon kades termuda. Bintet juga sinyalnya baik kan? Kalau nggak mati lampu ya Pak? Kalau nggak mati lampu ya. Apakah Bung Eko anti tambak udang? Pertanyaan yang bagus sebenarnya Pak. Ngopi Batok, ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau belum ngopi di sini. Jika Anda sudah ngopi di sini, semoga menginspirasi banyak orang. Bung Eko Setiawan. Ya. Apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini Ngopi Batok kedatangan seorang tokoh muda luar biasa. Saya juga kaget tiba-tiba dapat kabar ternyata beliau yang disodorkan oleh tim Ngopi Batok sebagai bintang tamu pada hari ini. Saya sebetulnya kenal, pernah bertemu sama beliau ini sekali, pernah berdiskusi. Saya anggap tokoh muda yang luar biasa, punya pemikiran yang maju, ya, yang masih ya semangat muda lah. Yang paling mengagetkan saya, ternyata beliau sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa Bintet nomor urut 1 ya. Nomor 1. Ya, saya baru tahu dari tim tadi siang. Ya, jadi ini menurut saya sepertinya beliau calon kades termuda sekecamatan Belinyu. Usianya berapa sekarang ini Bung? Kalau sekarang 26, Desember nanti 27. 26 tahun. Ya. Calon kades Bintet. Iya. Masih single ya? Alhamdulillah masih single. Jadi ini calon kades single ya, nggak luar biasa kan? Bung Eko Setiawan, kalau kita pernah bertemu, tapi saya juga belum tahu sebetulnya Bung Eko Setiawan ini siapa. Boleh dong, biar masyarakat, terkhusus masyarakat Bintet tahu, dari ujung Bintet sampai ujung Pesaren tahu ya. Soalnya Bung Eko Setiawan ini siapa? Ya, kalau saya Eko Setiawan ini seorang anak dari penjaga sekolah. Anak penjaga sekolah. Bukan penjaga sekolah sih tepatnya, petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Petugas kebersihan sekolah. Terus kalau ibunya sih ibu kerja serabutan. Ibaratnya kalau ada yang manggil buat kerja ya datang ya kerja. Kalau nggak ada ya di rumah. Alhamdulillah. Walaupun dari segi kemampuan ekonomi keluarga agak menengah ke bawah, cuman kita diberi kesempatan buat kuliah, mendapatkan beasiswa juga dari Kemendikti, itu beasiswa full selama 3 tahun di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Alumni Polman. Alumni Polman tahun 2015. Wow. Ini luar biasa ya. Ternyata di ujung pesisir sana ada alumni Polman. Alumni Polman nih banyak yang sukses loh. Amin. Ya, banyak yang sukses. Teman satu angkatan saya ada Bung Sailendra tuh. Ya, itu salah satu alumni terbaik ya. Cukup tercatat tadi Polman ya, pemain minyak itu. Bung Eko nih lahir besar di Bintet. Iya, lahir besar di Bintet. Berarti memang pemuda Bintet ya. Pemuda Bintet. Lahir besar. SD di Bintet. SMP kebetulan waktu itu memang udah ada SMP di Bintet, cuman awal pembentukannya di tahun 2006 karena belum ada kepastian dari SMP tersebut. Jadi saya ke SMP Negeri 3 di Simpang 3. SMP Negeri 3 Simpang 3, SMP Negeri 3 Belinyu. SMA-nya di SMA Negeri Belinyu. SMA Negeri 1 ya. SMA Negeri 1 Belinyu. Berarti memang pemuda Belinyu yang akhirnya bisa mendapatkan beasiswa. Ya. Full 3 tahun sampai wisuda ya. Di Polman Bangka. Sekarang kembali ke desa. Karena ada kesempatan buat kembali ke desa, buat mengabdi kepada desa. Ya saya coba dulu, itu kan balik lagi kepada masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak
dan yakin memilih saya, ya kenapa tidak kita membangun desa bersama. Begitu, karena ya. kan tujuan dari Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah salah satu mengabdi kepada masyarakat. Wes, ini kayaknya aktivis kampus ini udah pakai Tridharma Perguruan Tinggi ya. Tapi Bung Eko kan, mohon maaf ini, Ya, dari basic keilmuannya kan berbeda nih. ya, Ya, dari orang teknik tiba-tiba mau ke pemerintahan. ya, Walaupun banyak tokoh-tokoh, bahkan tokoh nasional, tokoh dunia yang juga seperti itu, ya banyak ya. Karena untuk mengabdi, untuk membangun sebuah wilayah, bahkan negara, ya seluruh keilmuan harus ada, harus dikombin sebaik mungkin. Ini gimana? Nggak sayang dengan ilmunya kira-kira? Kalau untuk ilmu dari kejuruan saya teknik mesin kan, itu kan memang secara mungkin pandangan masyarakat itu teknik mesin berkecimpung dengan mesin. Tapi kalau kita balik lagi kepada keilmuannya sendiri, itu kalau udah di tingkat diploma 3 ataupun S1, itu kan lebih banyak ke manajemennya. Cuman kita sekarang pemindahannya manajemen dari merawat mesin ataupun mengorganisir orang, contohnya karyawan lah, karyawan di perusahaan. Kita balik lagi bagaimana mengorganisir masyarakat sekarang, bagaimana mengatur masyarakat, mengatur kaur-kaur pemerintahan. Itu sebenarnya nggak jauh beda, cuman segala sesuatu kan kita butuh belajar lagi. Butuh belajar lagi, mungkin dari segi kejuruan teknik mesinnya pandangan masyarakat berkecimpung dengan mesin, padahal sebetulnya enggak. Kita kan lebih banyak belajar manajemen ya. Manajemen merawat mesin, manajemen bagaimana mengatur agar performa itu stabil ya. Itu kan bisa kita ibaratkan, kita aplikasikan kepada kehidupan pemerintahan, di dunia pemerintahan kan. Cuman kalau memang balik lagi, kalau ilmu pemerintahannya kita memang basicnya belum ada, kita kan nggak berdiri sendiri kan. Maksudnya ada tim-tim di belakang kita, ada kaur-kaur, ada kadus yang udah pengalaman, RT gitu kan. Kita juga bisa bersinergi dengan pihak kecamatan, kabupaten. Kita juga, yang penting kita nggak menutup diri buat belajar lagi. Tidak menutup diri buat belajar ya. Oke. Baik, berarti kan ini ya untuk terus belajar ya. Terus belajar, mengeksplor lagi, mencoba hal baru. Tapi konsepnya kan tetap pada pelayanan dan pengabdian. Sebetulnya ada alasan lain nggak kenapa tiba-tiba memilih jalurnya kembali ke desa dan masuk ke pemerintahan? Atau ada sesuatu, ada apa ya, gimana ini? Karena kan di desa Binter itu kan sangat minim sekali sumber daya manusia. Ibaratkan dari segi pendidikan, kita kan memang mungkin kalau di sekarang ini kan udah banyak melek pendidikan lah ibaratkan. Kalau di zaman saya dulu kita disibukkan dengan mencari uang. Kebetulan saya mencari uang. Ya, ini menarik ini. Kata orang Binyu itu ngelimbang. Oke. Karena saya itu mulai terjun ibaratkan di dunia yang ngelimbang timah lah ibaratkan. Timah itu dari sejak kelas 3 SD. Kelas 3 SD sampai tamat SMA. Selesai SMA. Ya, setelah itu kan karena mungkin saya salah satu orang yang beruntung, ibaratkan tidak terlena lah ibaratkan dengan mencari uang. Di situ saya masih fokus di pendidikan. Maka dari itu setelah saya kuliah, saya kerja juga di Jakarta gitu kan. Pernah di luar daerah berarti. Di luar daerah, ya. Ibaratkan ada keresahan gimana kalau saya kerja di luar, yang saya ibaratkan yang saya beri manfaat itu cuman ya mungkin orang-orang di sekitar saya, kayak keluarga, ibu, bapak, adik, dan juga saudara-saudara. Tapi gimana caranya hidup saya ini bisa bermanfaat buat orang banyak gitu, buat masyarakat. Karena kan saya balik lagi, saya bisa sampai kayak sekarang, bisa ibaratkan saya pernah kerja di Jakarta di perusahaan otomotif, itu kan biaya kuliahnya itu dari pemerintah. Gimana saya ibaratkan mengembalikan
biaya itu dalam bentuk lain, ibaratkan mengabdi lah, pengabdian. ya. Gimana saya bisa mengabdi apa yang sudah saya terima dari pemerintah, saya balik lagi ke masyarakat, ibaratkan. Oke. Bagaimana saya bisa mengabdi ke masyarakat, terus bisa memberikan kontribusi yang baik buat desa, kalau bisa buat masyarakat luas. Baik. Di saat menentukan atau memutuskan untuk maju nih dalam bursa pencalonan kepala desa, tanggapan keluarga gimana? Waktu itu kita kan diberi waktu pendaftaran itu dari mulai tanggal 12 Juni kalau nggak salah, 12 Juni. Itu kurang lebih waktunya seminggu pendaftaran. Kebetulan saya daftar itu di akhir-akhir karena kan saya juga mempertimbangkan banyak faktor lah. Ibaratkan kalau saya udah terjun nggak boleh setengah-setengah ibaratkan ya. Saya memang tetap konsultasi kepada keluarga, kepada ibu bapak. Gimana kalau saya menjadi bakal calon kepala desa. Alhamdulillah orang tua merestui, orang tua mengizinkan ya, karena kan kita tidak lepas dari izin orang tua kalau sukses kan. Restu lah ya. Restu dari orang tua. Saya mendaftar itu udah H-2. Akhir injury time. Ya. Kebetulan saya yang daftar yang terakhir. Dan segitu diundi dapat nomor 1 ya. Diundi dapat nomor 1. Berarti keluarga udah dukung lah ya. Keluarga mendukung. Selama ini dalam persiapan ada tim? Kalau untuk tim sendiri saya nggak punya, kalau saya belum punya tim kalau sekarang. Tapi tetap jalan ya. Tetap jalan. Kita tapi mungkin keluarga yang jadi tim nggak? Kalau keluarga sih enggak juga. Enggak juga. Karena kan ibaratkan sekarang kan lagi COVID juga. Iya. Ya, lagi kondisi COVID, kita nggak bisa mengerahkan orang banyak, ibaratkan mengumpul-ngumpul orang banyak. Ya kita lebih ke door to door, berusukan ke masyarakat kayak gitu kan, lebih kita bisa mendapatkan aspirasi dari masyarakat maunya apa sih gitu. Oke. Karena kan masyarakat juga udah melek sekarang. Dan informasi pun bisa didapat via internet, udahlah cari informasi ya. Terus kan kalau kita ngobrol langsung ke masyarakat, itu kan lebih dapat ibaratkan hal yang valid gitu, enggak dari dengar omongan orang gitu kan. Masyarakat langsung yang menyampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan, keluhan-keluhan selama ini apa gitu kan, maunya masyarakat apa gitu kan. Ya hal-hal yang kayak gitu yang kita jalankan, lebih ke door to door, pendekatannya lebih ke personal. Dalam pola ini yang dijalani ini sebetulnya hanya menyerap aspirasi atau menawarkan solusi atau menawarkan sesuatu yang bisa dianggap ini sebagai sesuatu yang akan dibawa nanti seandainya terpilih. Ya, kalau kita mencalonkan diri itu kan tidak terlepas dari visi misi kita. Visi misi ya. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin itu kita harus punya pandangan ke depan. Maka kita jabarkan dalam bentuk visi dan misi kita. Visioner. Ya, hal-hal yang visi dan misi itu ya kita sampaikan kepada masyarakat. Apa yang jadi keluhannya kayak gitu kan. Kita sampaikan, kita tawarkan solusi apa yang menjadi tujuan kita menjadi pemimpin ke depannya. Tapi dengan pola itu masyarakat mau nih diajak berdiskusi seperti itu atau? Ya kalau kita kan bisa ibaratkan menempatkan diri lah ya, sesuai dengan kondisi dan siapa lawan bicara ya. Ya, karena kan kita tidak bisa ibaratkan ngobrol dengan orang yang profesor gitu ya. Kita nggak bisa samakan dengan SMA kan. Mungkin bahasanya lebih sederhana, lebih mudah dimengerti kayak gitu kan. Kan ini termuda nih. Udah turun juga kan, ketemu banyak orang masyarakat. Ada nggak pandangan masyarakat, wah ini terlalu muda ini, atau malah sebaliknya, wah ini yang cocok, ini yang muda ini ya, ini gimana nih kondisi di lapangan? Kalau respon langsung dari masyarakatnya sih, ya kita cari yang muda. Cari yang muda ya. Berarti kondisi ini sekarang menguntungkan ya? Kalau kondisi sekarang menguntungkan. Menguntungkan. Dengan kondisi yang menguntungkan ini yakin menang nggak? Kalau yakin menang dari awal emang harus yakin menang. Harus yakin menang ya. Kalau kita nggak menang, nggak yakin menang, kenapa kita harus maju ya? Sepakat saya sepakat dengan ini. Ya. Baik.
mungkin tidak semua orang bisa ditemui secara langsung. Iya. Tidak seluruh yang terdaftar di dalam DPT itu berhasil ditemui. Iya. Sekarang Ngopi Batok nih, kasih kesempatan. Bung Eko Setiawan menyampaikan visi misinya. Apa yang ditawarkan oleh Bung Eko, calon kades nomor 1 Desa Bintet. Seandainya Bung Eko duduk, visi misinya harus, terutama misinya, ini harus dilaksanakan. Di kesempatan ini Ngopi Batok beri kesempatan nih, sampaikan langsung ya, biar masyarakat mendengarkan, melihat langsung juga ini kan, nantinya via video, via channel ini, apa yang disampaikan oleh Bung Eko Setiawan. Silakan, ini Bung Eko. Terima kasih kesempatannya, karena kesempatan kayak gini kan nggak banyak ya. Nggak banyak. Kita di dunia juga sangat terbatas gitu kan, kesempatan kayak gini. Ya ini semoga menjadi wadah yang bagus buat masyarakat, karena kan kita bertemu langsung itu nggak semuanya kita bisa temu langsung. Kalau kita buat forum juga nggak bisa, karena lagi COVID kayak gini. Ini sebagai salah satu penyalur yang baik lah ibaratkan. Untuk visi misi saya itu yang pertama itu meningkatkan pelayanan publik di Desa Bintet, meningkatkan pelayanan yang profesional di Desa Bintet. Ya, profesional yang seperti apa sih? Ya, apakah sekarang itu nggak profesional, pertanyaannya kan? Ya. Itu kan mungkin kita kalau mengikuti perkembangan zaman, kita harus segala sesuatu itu cepat, mudah. Kita nggak terbatas oleh tempat dan waktu ibaratkan. Ya, karena kan kalau sekarang kan ada yang keluhan-keluhan, kok ngurus KTP butuh waktu 6 bulan kayak gitu kan. Kenapa sih, bola panasnya di mana gitu kan? Apa di pihak desa ataupun dari kecamatan ataupun di kabupaten kan? Kan kita kan nggak tahu gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harus kita benahi. Ini sebenarnya ada apa sih? Ya, kita harus cari solusinya. Makanya salah satu dari poin visi misi dan saya itu adalah meningkatkan profesional pelayanan publik di Desa Bintet. Jadi kita harus di pihak desa itu harus jadi yang tercepat. Ibaratkan masyarakat mau bikin segala suatu bentuk surat menyurat ataupun yang lain, kita harus kerjanya cepat, karena di desa kita kan harus ke kecamatan lagi, ke kabupaten. Jadi bola panasnya itu nggak ada di desa lagi gitu. Gimana caranya pihak desa ini menyediakan tempat yang nyaman lah ibaratkan buat melakukan surat menyurat kayak gitu kan, membuat surat menyurat dan lain-lain gitu kan. Karena kan kalau cepat masyarakat juga nggak kehabisan waktu buat nunggu, buat nggak bolak-balik ibaratkan, karena kan bolak-balik juga butuh modal, butuh pasti bensin, meninggalkan pekerjaan. Ya, itu yang harus kita benahi. Bukan sekarang nggak baik, kita harus lebih baik mengikuti perkembangan zaman yang lebih baik. Ya mungkin kita bisa gunain teknologi, sekarang kan udah ada internet, bahkan sekarang udah menuju ke 5G kan? 5G, bukan 4G lagi sekarang. 4G lagi. Gimana kita dulu awal-awal era saya masih 3G ya. Iya, sekarang udah mau 5G. Mungkin kita bisa bikin desa melek digital lah ibaratnya. Desa melek digital. Sebetulnya itu memang era-eranya sekarang ya. Karena sebetulnya di level desa aja orang-orang udah lumrah, udah terbiasa belanja online. Iya enggak? Kok malah pemerintahannya belum ya? Betul. Ya. Makanya saya lihat dari masyarakat, seluruh masyarakat kayaknya sekarang udah punya Android gitu kan. Gimana caranya kita memanfaatkan peluang itu, masyarakat udah punya Android, ibaratkan teknologinya udah menunjang. Gimana kita terapkan di pemerintahan desa, itu bisa lebih mempermudah masyarakat lah gitu. Betul. Bintet juga sinyalnya baik kan? Bagus ya? Bagus. Sampai ujung pesantren bagus kok. Iya. Sebetulnya menunjang ya. Kalau nggak mati lampu ya Pak? Kalau nggak mati lampu ya. Tapi listrik di Kecamatan Belinyu nggak seperti era-era dulu lah. Era-era 2007, 2008. Ya sekarang udah aman lah. Ya intinya ini studio Ngopi Batok juga orang kira di mana? Studio Ngopi Batok ada di Belinyu loh. Ya.
Ini harus orang tahu juga ya. Iya, lanjut. Terus yang kedua itu kita lebih ke meningkatkan kenyamanan, ketentraman dan keamanan di Desa Bintan. Emangnya sekarang belum nyaman, belum aman Ya, ini? balik lagi kan, emangnya sekarang belum nyaman, Iya. belum tentram kan ibaratnya gitu kan. Berdasarkan yang saya rasakan nih di Desa Bintan, Iya. gangguan nyamuk-nyamuk liar itu luar biasa. Gangguan nyamuk-nyamuk ini efek dari Tambak udang. tambak udang Iya. ya. Balik lagi ke tambak udang kan, itu kan dampaknya secara tidak langsung itu dari segi kesehatan. Nyamuk ibaratkan masyarakat terganggu. Yang dulunya mungkin sekotak obat nyamuk itu bisa nyampe 2 minggu. 2 minggu. Sekarang mungkin 4 hari 5 hari udah habis. Udah habis. Ya, itu kan dari segi keamanan nggak aman kita kan, Iya. kesehatan kita terganggu. Bisa jadi itu penyakit kayak demam berdarah, malaria kan. Nah, terus untuk ketentraman kita juga nggak tentram, mau nonton enak-enak gitu kan harus nempukin nyamuk gitu kan. Tapi kalau ini dianggap sebagai suatu efek dari tambak udang, Iya. apakah Bung Eko anti tambak udang atau gimana sebetulnya? Nah, pertanyaan yang bagus sebenarnya Pak. Ah, Ibaratkan kita kan nggak menolak investasi. iya, Kita kan nggak, gimana caranya kita menarik investor Investor. kan ke desa kita. Iya. Cuman mungkin dari segi pengolahannya kita kan bisa kerjasama gitu kan. Iya. Gimana caranya nggak menimbulkan Nyamuk tadi ya. dampak ke masyarakat. Hal-hal itu yang harus kita benahi ibaratkan. Iya. Harus melakukan kerjasama. Kita kan nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Kita juga nggak anti investor, nggak anti. Kita seharusnya bangga kenapa desa kita dilirik oleh investor kan, karena kan dari Ada investor potensinya tersebut ya. potensinya itu bisa menarik pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan baru kan. Cuman kita harus pikirkan dampaknya apa gitu kan. Nah itu yang harus kita hadapi dan tangani bersama gitu kan. betul. Jangan sampai balik lagi kita merasa tidak aman, tidak nyaman kan. Berarti kalaupun Bung Eko seandainya ya, Allah berkehendak Bung Eko duduk, Ya. ya enggak, bukan otomatis anti tambak udang, Enggak. ya. Walaupun Bung Eko tetap akan berusaha bagaimana ini biar aman dan nyamannya, terutama Iya. dari nyamuk-nyamuk tadi Iya. bisa teratasi. Iya. Tapi saya rasa Bung Eko juga pasti sudah punya solusi lah ya, Iya. terhadap hal-hal seperti itu ya. Tetap kita harus punya solusi buat, walaupun nggak ada, kita harus adain solusi itu. Harus diadakan, dicari Iya. ya, semaksimal mungkin. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga itu kita melakukan visi misi saya yang ketiga adalah melakukan kerjasama industri. Balik lagi ke poin yang Bapak tanya Iya. tadi yang kedua kan, Iya. apakah saya anti tambak udang? Iya. Bapak tanya kan. Kenapa saya masuk di poin yang ketiga? Saya melakukan menjawab itu ya. Iya, menjawab itu, menjalin kerjasama industri. Kalau saya anti tambak udang kan nggak ada poin yang ketiga, Iya. menjalin kerjasama industri kan. Makanya kenapa harus ada menjalin kerjasama industri? Ya sebagai tempat masyarakat lah, ibaratkan kalau sekarang kan timah udah susah, nyari Iya. timah udah susah. Terus pekerjaan lain juga di desa apa sih gitu kan selain berkebun gitu kan. Nah, kalau kita punya kesempatan buat menarik investor, kenapa tidak gitu kan, buat membuka pekerjaan baru buat masyarakat gitu kan. Nah, sebagai dari Bapak tadi kan apakah anti tambak udang? Ya enggak. Itu kan terjawab di poin yang ketiga Iya. gitu kan. Tapi mungkin nggak disampaikan di sini ya. Mungkin sudah ada rencana ya. Yang terbaik seandainya saya duduk, mungkin akan saya gandeng untuk mungkin kan hulu dan hilirnya ya. Ya. Tambak udang ini sehingga masyarakat menjadi aman nyaman, pengembangan tambak udang lebih maksimal ya. Iya. Nah, Seperti itu kurang lebih saya rasa ya. kita kan juga sebagai pihak desa, ibaratkan kalau Iya. saya terpilih kan nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Itu kan harus Pentah ini. bersinergi lah, ibaratkan ke kabupaten, Iya. ke kecamatan gitu kan, Dan ke swasta. ke swasta, provinsi. Karena kan proyek tambak udang ini kan bukan proyek skala desa ataupun kecamatan, itu Sampai ke udah provinsi, kementerian, iya. ibaratkan proyek kementerian. Ya kita memang harus menarik investor sebanyak-banyaknya, nggak harus tambak udang. Betul. Investor apa aja yang mau datang ke desa kita, kalau potensinya bagus, kenapa enggak gitu kan? Betul. Yang penting dengan syarat masyarakat juga nyaman dan aman. Iya, nyaman dan aman buat masyarakat. Baik.
Lanjut Bung Eko. Untuk yang keempat itu meningkatkan produktivitas BUMDes Desa Bintan. Produktivitas BUMDes. Ya. Nah, ini memang butuh tangan-tangan orang muda sepertinya ya. Kalau menurut Bung Eko, BUMDes itu kenapa sih banyak yang tidak berkembang? Kalau yang saya Kalau dokter itu kan harus tahu dulu penyakitnya, kan? Iya. Baru bisa cari obatnya kan. Ya. Takutnya salah obat nanti kan. Iya. Kalau menurut Bung Eko apa itu? Kalau untuk di desa saya sendiri itu kan BUMDesnya itu di sektor yang pertama itu adalah minimarket, Minimarket. Berkahmat juga. Iya. Yang kedua itu adalah Batako, pencetakan Batako. Itu kan ibaratkan kalau kita bilang itu minimarket, itu kan kita saingannya sama masyarakat kita sendiri. Oke. Masyarakat di kita kan dagang kelontongan kan. Jangan sampai kita sebagai pemerintah itu menutup rezeki masyarakat kita sendiri. Menutup usaha ya. Menutup usaha ibaratkan gitu kan. Gimana caranya kita sebagai pemerintah desa memfasilitasi ibaratkan. Mungkin kalau kita saingannya secara apple to apple itu kan nggak sesuai. Dana dari minimarket itu kan dana pemerintah. Kalau masyarakat kan dana pribadi. Kalau itu nggak bakal apa tuh saingannya tuh nggak fair lah, nggak sehat gitu kan. Gimana caranya kita memfasilitasi itu kan? Mungkin kalau kita melanjutkan dari minimarket itu kita sebagai distributor di desa, menyalur ke toko-toko kelontong agar harga di masyarakat itu stabil, nggak ada turun naik gitu kan, nggak ada beda harga gitu kan. Nah, pertanyaan Bapak tadi kenapa BUMDes di desa-desa itu banyak gagal ya ibaratkan ya. Itu kan mungkin harus ditangani oleh orang-orang yang serius. Kenapa harus ditangani orang-orang serius? Itu kan ibaratkan mungkin yang menangani sekarang aja mungkin serius mungkin. Iya, mungkin serius. Cuman kan kita kan harus kalau saya ganti dengan profesional gimana? Ya, bisa bagus, jadi. Bisa jadi profesional. Ya, tapi saya pikir kalau serius mungkin mereka serius juga, tapi mungkin kurang profesional. Kurang profesional. Mungkin ya. Iya. Ya, bisa dibilang begitu profesional. Begitu ya, profesional ya. Karena kan kalau kita udah terjun ke situ kan, jangan sampai ini walaupun dana pemerintah kita rugi gitu kan. Kita kalau pemerintah dan masyarakat berharap banyak karena kan dari situ kita bisa meningkatkan pendapatan asli desa kan. Nah, begitu kenapa itu bisa banyak gagal mungkin dari profesionalitas tidak fokus di di bidang-bidang yang berpotensi gitu ya. Kita masih berpatokan sama yang lama gitu kan. Sama yang lama. Padahal kan banyak potensi di desa itu harus yang kita kembangkan. Nah ini harus saya kejar nih pertanyaan ini, statement ini. Kalau dianggap yang Mart tadi, swalayan tadi dianggap kurang pas, dan tadi sudah berbicara potensi-potensi lain. Kalau seandainya Bung Eko jadi kepala desa Bintet tanggal 13 nanti, usaha di bidang apa yang cocok untuk BUMDes di desa Bintet? Kalau di BUMDes Desa Bintet sendiri kita kan punya sumber daya, ibaratkan sumber daya alam. Salah satunya laut. Laut kita itu langsung berhubungan sama Laut Cina Selatan. Jadi airnya itu samudra itu. Airnya itu masih bagus, sirkulasinya itu masih bagus kan. Ya, mungkin kita bisa kembangkan kalau pengusaha bisa bikin tambak, kenapa kita nggak bikin tambak desa? Tambak desa yang dikelola oleh masyarakat. Baik tambak udang, tambak ikan. Baik. Salah satunya tambak desa. Yang kedua itu mungkin dari sektor peternakan. Ini akan menjawab dari visi misi saya yang terakhir. Itu ya dari di stop dulu peternakannya. Kita peternakan. Saya akan pengen tahu terkait dengan laut tadi. Karena dari tim kami baru juga meliput itu terkait dengan cumi pesaren kualitas ekspor. Makanya kan dari segi perikanan dan saya rasa itu belum banyak campur tangan pemerintah di situ. Makanya itu yang harus kita kembangkan. Gimana nelayan kita itu
kita bantu. Ibaratkan walaupun nggak dibantu, kita kan nggak bisa ternak cumi kan. Betul. Cuman kita Tapi bisa juga. bisa Salah meningkat. satu senior saya yang sekarang mungkin di UBB, dia pernah penelitian terhadap pembuatan apa ya, rumpon cumi. ya. Makanya kan tadi saya bilang kita kan nggak bisa ternak cumi, cuman Iya. kita bisa gimana caranya meningkatkan produktivitas dari cumi Iya. ikan-ikan yang ada di laut. Iya. Kita kan balik lagi ke tadi poin saya yang ketiga, menjalin kerjasama. Kerjasama itu nggak harus di bidang industri kan. Betul. Dari segi dari kampus-kampus kayak Iya. mungkin kalau memang butuh kapal yang cepat, butuh Polman bisa ya. bensin yang irit gitu kan, kita bisa gandeng Polman. Iya. Kalau butuh pembudidayaan ataupun peningkatan produktivitas di laut, kita bisa gandeng UBB, di kelautan. bidang perikanan. Iya, kelautan Ya, mereka. kelautan dan punya. perikanan. Kita harus kerjasama di situ. Kita nggak bisa mengandalkan dari faktor-faktor secara tradisional, Betul. melaut secara tradisional, berharap dari alam. Iya. Kita sekarang harus melek hal-hal yang kayak gitu. Gimana caranya kita meningkatkan dengan adanya ibaratkan rekayasa. Rekayasa. Tingkat konsumtif masyarakat di dunia naiknya udah cepat sekali ya. Iya. Kalau produktivitas rendah, bisa nggak makan cumi orangnya, Iya. nggak kebagi makan cumi ya. Karena kan kualitas cumi kita memang kualitas yang bagus, yang super. Kami baru, tim kita baru ambil minggu kemarin ya, ambil tentang cumi di pesaren, dan memang itu menjadi salah satu mata pencaharian Iya. di dusun pesaren laut itu ya, dan memang kualitas cuminya luar biasa. Tapi saya masih melihat masyarakat masih hanya, kalaupun ada campur tangan pemerintah, hanya pada pemberian bantuan alat tangkap, perahu, ya tidak pada sektor manajemen ataupun lain sebagainya. Oke, lanjut Bung Eko. Ya, untuk di yang tadi kan perikanan ya. Ya. Kita peternakan. Peternakan. Di Desa Bintet itu belum ada peternakan sapi. Tapi babi ada loh. Ada. Dan kemarin saya sempat pengen ngobrol juga, katanya ada apa ya, virus atau penyakit yang lagi menyerang babi di Pulau Bangka. Ya. Cuman kan kalau kita balik lagi ke babi, itu kan mayoritas masyarakat di Bangka dan juga terutama di Indonesia itu kan Muslim. Betul. Konsumsi babi itu enggak sebanding sama apa yang ada di masyarakat gitu kan. Betul. Kalau kita mau fokus ke situ kan, makanya saya menawarkan ke sapi. Sapi ini kan tidak menutup segmen pasar. Ibaratkan non muslim juga bisa makan. Kalau babi kan terbatas sama yang muslim, yang non muslim saja kan bisa makan. Makanya saya fokus ke ibarat ke peternakan sapi, kambing, ayam, bebek gitu kan. Lebih fokus ke peternakan. Kita nggak menutup kemungkinan peternakan yang lain. Kita tergantung dari masyarakat kita, dari sumber daya kita mampu atau enggak mengelola itu. Tepat kalau begitu. Tapi salah satunya di samping kelautan, perikanan, peternakan. Kalau memang masyarakat kita nggak mampu, kita panggil yang ahli. Bukan nggak mampu, mungkin belum mampu ada ya. ilmunya aja. Belum ada ilmunya, Mas. Belum ada pengalaman, belum ada ilmu ya nggak ya. Kalau selama ini ngurus laut ya nangkep cumi. Kalau memang belum ada ilmunya, kita panggil yang punya ilmu buat mengajari. Kita kan nggak terkurung di desa kita sendiri. Betul. Inilah mungkin kelebihan dari orang-orang muda di saat membuat konsep buat ke depan, visioner. Lanjut. Terus yang dari segi perikanan udah, dari peternakan, di perkebunan dan pertanian. Perkebunan dan pertanian ini kan beda sebenarnya. Mungkin perkebunan ini lebih ke batang yang keras, ibarat kayak yang gede-gede. Pertanian kan ibarat kayak sayur, cabai dan lain-lain ya. Nah itu kita harus tingkatkan produktivitasnya. Gimana cara meningkatkan produktivitas? Tapi perkebunan kan ada juga kan di Bintet, perkebunan. Pertanian kayaknya yang kurang ya? Iya, pertanian. Cuma kan perkebunan ini kan masyarakat sekarang kan masih dana, ibaratkan ya memang dana pribadi ya. Cuman kan pengelola iseng-iseng ya.
Ya, pengelolaannya itu kan belum maksimal. Gimana caranya panennya bisa naik gitu kan? Itu yang menjadi tantangan. Mungkin saya bilang tadi masih iseng-iseng ya. Kalau kita nanam sebarang tanam, itu siapa aja bisa numbuh kan? Ya. Cuman kan gimana kita meningkatkan produktivitas hasilnya gitu kan? Balik lagi, kalau memang masyarakat belum punya ilmu, ya kita panggil yang punya ilmu. Ya. Oke. Jadi lengkap ya. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan harus dimaksimalkan semua ya? Karena kan masyarakat nggak bisa terfokus di satu mata pencarian, harus punya, ibaratkan kalau orang sekarang itu punya second income. Iya. Oke. Mungkin dia ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang tahunan ya. Karena kan kita ambil contoh deh, kayak di nelayan kan, itu kan nggak setiap hari bisa melaut. Iya. Ada musim barat, angin kenceng, ribut, itu kan gimana dia menghidupi keluarganya. Ya. Itu kan gimana dia menghidupi keluarganya kalau nggak ada pemasukan ibaratnya. Di masa pacekliknya. Iya. Makanya kita siapkan second income tadi. Oke. Pakat saya. Lanjut. Untuk visi misi yang kelima itu meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga membudayakan hidup sehat. Pelayanan kesehatan dan budaya hidup sehat. Membudayakan hidup sehat. Ada sesuatu di balik misi yang itu tidak terlepas dari keamanan dan kenyamanan tadi. Keamanan dan kenyamanan. Kita kan harus hidup sehat. Gimana kita menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Baik. Ada juga mungkin perilaku yang kurang sehat selain di faktor itu yang ditanya dari luar ya. Dari dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kebiasaannya sendiri masih ada yang kurang sehat mungkin. Itu kan dari kebiasaan masyarakat, mungkin di desa Binter itu masih ada yang belum punya jamban, ibaratkan di rumah masing-masing. Itu kan kurang sehat. Ya, itu memang Bintet juga sampai saat ini belum WDF ya. Belum 100% masyarakatnya memiliki jamban. Ya, makanya itu yang harus kita atasi. Kita gimana caranya kita menyediakan masyarakat itu, menyediakan fasilitas lah buat masyarakat. Gimana bisa hidup sehat. Contohnya, walaupun sebetulnya itu bukan masalah fasilitas ya, tapi masalah kebiasaan. Gimana cara kita mengedukasi ya bahasanya, mengedukasi ke masyarakat, gimana bisa hidup sehat, dampaknya apa sih bagi kita kalau hidup sehat, begitu kan? Betul. Oke, masih ada yang terakhir. Iya, yang terakhir itu visi misi saya meningkatkan tadi produktivitas di bidang perikanan, peternakan, perkebunan dan pertanian. Makanya sudah saya jabarkan tadi di atas, dijawab oleh visi misi yang terakhir. Iya, baik. Intinya dari banyakan hampir 6 misi ini tadi, ini kan lebih kepada produktivitas ya. Memang orang muda memang harus produktif, ya. Dengan kondisi yang seperti ini saat ini dan dengan visi misi yang tadi disampaikan, kira-kira Bintet bisa mulai tambah bersinar lagi, itu butuh waktu berapa lama buat Bung Eko memimpin? Kalau hasilnya biar nampak nih. Kalau sesuai jalannya ini, on the track lah ibaratnya. Visi misi saya itu mungkin butuh waktu 2 sampai 3 tahun. 3 tahun mulai kelihatan hasilnya. Karena kan dari sekarang kalau memang saya terpilih, pertama itu kita benahi dari sumber dayanya. Kita nggak bisa langsung operatornya. Yang mengelola di situ, mengolah di bidang itu, kita harus benahi. Kita harus tanamkan mindsetnya, kita harus edukasi masyarakat. Karena itu kan nggak mudah. Betul. Baik, Bung Eko, saya udah mendengarkan langsung ini visi misinya, bagaimana dibalik ini semua, bagaimana Bung Eko berproses, dan Bung Eko sudah menyatakan yakin menang, pasti menang. Kalau seandainya takdir Tuhan menyatakan Bung Eko kalah, kira-kira gimana? Yang pertama dari segi
pribadi kita harus berlapang dada gitu kan. Karena kan dari setiap calon itu punya niat baik kalau udah mencalonkan, punya niat baik untuk memajukan desa. Tinggal tergantung siapa yang terpilih. Ini yang dipercayakan masyarakat. Nah, yang kalah itu kan harus berlapang dada. Karena semua punya visi misi dan tujuan yang baik buat masyarakat. Tapi kalau balik lagi ke tujuan visi misi saya, itu kan ibaratkan kita lebih mudah mencapai dari visi misi saya itu ketika kita duduk di pemerintah, karena kita yang mengatur sendiri, punya kebijakan sendiri. Kalau memang saya nggak terpilih, apa yang saya konsepkan ini bisa saya terapkan, tetap akan dilanjutkan kalau didukung oleh pemerintah. Karena kan siap bersinergi lah ya. Siap bersinergi. Karena kan kalau kita modal pribadi, mohon maaf, ini kan nggak butuh modal yang besar gitu kan. Baik. Berarti karena siap bersinergi lah. Apapun itu kalau baik buat masyarakat, kenapa tidak? Karena kan tujuan kita membangun, bukan semata-mata ingin dikenal dan dipandang menjadi pemimpin, tapi lebih bermanfaat buat masyarakat, membangun masyarakat, gimana masyarakat bisa lebih baik ke depannya. Baik, luar biasa. Baik, Bung Eko, di sesi terakhir saya mempersilakan Bung Eko mengkampanyekan dirinya sendiri ini, ya enggak? Saya cuma titip saja pesan dari kami Ngopi Batok, tolong disampaikan kepada masyarakat Desa Bintet. Jangan lupa tanggal 13 Oktober nanti datang ke TPS. Pergunakan haknya, pergunakan suaranya. Karena suara masyarakat Bintet lah yang akan menentukan kemana Bintet akan dibawa. Tolong itu yang kami titipkan untuk disampaikan oleh Mas Eko, dan silahkan Bung Eko mengkampanyekan dirinya agar masyarakat bisa dan mau memilih Bung Eko untuk menjadi kepala Desa Bintet. Silakan Bung Eko. Buat masyarakat Desa Bintet, secara tidak langsung saya sudah jelaskan visi misi saya tadi, dipandu oleh Bapak Camat kita, Pak Charlie gitu kan. Dari segi pengetahuan dan juga apapun visi misi saya itu sudah bisa didengar, dilihat, dan juga disebarkanlah ke masyarakat. Karena kan nggak semua orang bisa nonton ini kan, Pak, gitu kan. Ibaratkan ada nenek-nenek nggak mungkin nonton ini kan. Gimana caranya masyarakat bisa menyampaikan kalau memang yakin dengan visi misi saya itu baik buat masyarakat. Jangan lupa tanggal 13 datang ke TPS, coblos nomor 1. Nomor 1. Baik, terima kasih. Ini Bung Eko Setiawan yang telah bergabung bersama kami di Ngopi Batok. Kami dari Ngopi Batok berdoa mudah-mudahan Bung Eko diberikan yang terbaik di tanggal 13 nanti, diberikan kemenangan, dan Desa Bintet juga diberikan pemimpin yang terbaik di tanggal 13 nanti. Seandainya Bung Eko terpilih di tanggal 13 nanti, kami pasti akan mengundang kembali Bung Eko hadir di Ngopi Batok. Siap ya? Siap. Kami akan minta Bung Eko menjelaskan dan memaparkan kepada masyarakat banyak program kerja 100 hari pertama. Siap ya? Siap. Terima kasih Bung Eko. Kita tutup perjumpaan kita di Ngopi Batok. Semoga ngobrolnya kita hari ini bisa menginspirasi banyak orang, menginspirasi kaum muda, menginspirasi calon-calon pemimpin bangsa ini terus berbuat baik, terus belajar, terus berbuat baik, bermanfaat bagi orang banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.